belajar surah Al-Fatihah yang tadi sudah dibaca bersama-sama karena Al-Fatihah adalah bagian rukun solat. Kata Imam Syafi'i, in abdala harfan biharfin batalat salatuhu. Mohon maaf ibu-ibu, harap tenang Bu ya, kita simak dulu Ustaznya ya, yang di belakang jangan ribut. Kalau Al-Fatihah diganti satu huruf dengan huruf yang lain, batal solatnya bagi imam. Kalau makmum wajib belajar Al-Fatihah. Maka ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka ibu-ibu harus perhatikan dan terus belajar surah Al-Fatihah. Ya. Walaupun tadi dengan lagu yang begitu indah nadanya, tapi kalau kita belum fasih, belum paham, jangan mainkan lagu. Karena ada orang sibuk dengan nada, ujung-ujungnya bacaan pun istilah Melayu lintang bukang. Saya pernah ketemu saya penceramah, ada satu qori, itu nampaknya qori yang kalah-kalah nampak. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Parit ke sini. Kenapa? Dia mau memainkan nadanya salah tempat. Masa izhar khuluqin, padahal tu izhar. Ibu-ibu dah Masya Allah indah. Lagunya lagu yang sering dipakai oleh Rasulullah lagi. Itu jiharka. Nabi Muhammad tu paling senang kalau beliau jadi imam dengan bacaan nada tadi. Ya. Begitu nikmat ya ayunannya dan indah daripada suaranya, sehingga sahabat itu ada namanya Sauban. Sauban itu jarak dari rumahnya ke Masjid Nabawi itu 3 kilo, tapi satu waktu pun tidak pernah tinggal solat berjamaah bersama Rasulullah. Itu Sauban. Saking indahnya suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap Rasulullah itu imam, para sahabat itu berharap lebih panjang ayat yang dibaca. Itu Rasulullah. Kalau kita jadi imam, harus sadar bagaimana keadaan makmum di belakang. Karena semakin panjang terkadang menghilangkan kekhusyuan makmum yang solat. Betul lah benda? Ada kadang imam menggunakan ayat panjang-panjang. Ya, di sini ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah baik Masya Allah belajar Al-Fatihah. Jangan kita ribut tentang permasalahan khilafiyah. Udah dibahas dulu, para imam madhab udah bahas. Yang menjaharkan bacaan bismillah berarti itu Imam Syafi'i. Yang mensirkan bacaan basmalah berarti itu Imam Hambali dan Imam Hanafi. Yang tidak membaca basmalah itu adalah Imam Malik. Imam-imam dulu sudah membahas, kenapa kita harus ribut mau baca basmalah dan tidak. Kita di Indonesia adalah mazhab Imam Syafi'i, dah baca basmalah. Ya, kalau kita mungkin mengambil mazhab Imam Ahmad bin Hanbal seperti di Mekah, kita sirkan. Itu biasa yang mengambil mazhab Hambali itu Muhammadiyah. Muhammadiyah itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal.
NU itu mazhabnya Imam Syafi'i. Dan subhanallah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak pernah bertengkar. Dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di mana? Bermula dari Jogja. Sehingga kalau ibu-ibu di Jogja itu Muhammadiyah mayoritasnya. Ya. Saya waktu ke Jogja, kami di sini adalah mayoritas Muhammadiyah. Tapi tidak menyalahkan NU, gitu. Yang bermazhab dengan Imam Syafi'i. Sampai sekarang di Jogja itu ada masjid tempat pengajarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, warna putih masjid itu. Subhanallah. Ini artinya ibu-ibu sekalian, terpenting benarkan bacaannya. Dari Bismillahirrahmanirrahim, ya. InsyaAllah dijelaskan beliau guru ngaji kita bagaimana posisi ra-nya yang tafkhim, posisi ra yang tarqiq, yang tipis dan yang tebal. Kita udah bisa paham. Sehingga posisinya bukan huruf O, Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Bukan juga seperti lidah kita ra, Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Jadi bukan ra, bukan ro. Cuma posisi ra yang ditebalkan. Ya. Posisi ra yang ditebalkan, bukan ro. Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Ya. Begitu juga alhamdulillahirabbil alamin. Yang sering terkadang letak kesalahan itu di mana? Jadi alham ada le-nya. Coba lah. Alhamdulillah. Apa ada le pula? Mentang-mentang enggak di depan tu ada ale-ale. Tawallud nanti. Kemudian Maliki Yaumiddin itu boleh dua. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Jadi kalau ibu-ibu dengar nanti ada imam baca Maliki Yaumiddin, jangan salahkan. Ada imam baca Maliki Yaumiddin, itu bacaan yang masyhurnya, mimnya panjang. Ya, tapi dua-duanya boleh. Terus pada posisi iyyaka, jangan sampai dihilangkan tasydidnya. Di dalam Al-Fatihah itu ada 14 tasydid. Jangan dihilangkan, batal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan. Tetap iyyaka na'budu yang biasa. Iyyaka na'budu. Apa na'? Ya. Iyyaka na'budu. Ya. Terus pada posisi iyyaka, kalau ibu-ibu baca iyyaka, hilangnya tasdid di atas ya, itu artinya hanya kepada matahari na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, hilang tasdid di atas ya-nya, dan hanya kepada matahari nasta'in, kami minta tolong. Jauh tak bu? Jauh. Posisi tasdid saja. Ya. Demikian pula ihdinas sirat. Jangan ihdina, ya. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Ini jadi ribut sekarang ini. Oh, tidak boleh wakaf, harus wasal. Kalau ada kata wakaf maka solatnya tidak sah. Ini bahaya nih. Yang ngomong ini bahaya. Kalau dia bilang sampai tidak wakaf itu tidak sah. Napas orang itu ada yang sampai, ada yang tidak. Ada yang bacaannya
bacaannya itu berhenti kepada posisi alaihim yang pertama. Ya. Kalau di Arab itu malah beda. Kalau di Arab itu gini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu berhenti. Tidak posisi mustaqim, termasuk Syekh Abdul Rahman Sudes. Baru dilanjutkannya. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru dilanjutkannya. Ya. Gitu. Kalau kita tidak mampu misalnya siratal ladzina an'amta alaihim, tidak mampu situ, berhenti aja. Sekarang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Baru lanjut lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Jadi kalau kita paham di dalam qiraah, kita tidak mungkin menyalahkan. Saya kalau tidak sampai nafas siratal ladzina an'amta alaihim, saya berhenti. Kalau imamnya tua, ibu-ibu suruh baca sampai waladdallin, poso dia. Ya. Bukan pendek itu. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan panjang. Ya kalau saya masih muda, masih panjang nafas. Kalau udah makin tua, ibu-ibu paksa, kalau Bude Panani panjanglah nafas beliau, Masya Allah. Ya, kalau udah yang nenek-nenek tidak terbiasa dengan suara, bawa suratal ladzina an'amta alaihim. Ya, maka di situ. Kemudian apa lagi? Siratal ladzi, belajar huruf za. Kemudian an'amta, an'am, jangan am-am, jangan an'am, tapi huruf hamzah. An'am, an'am. Ya. Kemudian ghairil, bukan ghai tapi ghai. Bukan ghai tapi ghai. Ghairil maghdubi alaihim ya, ada di situ dhalin mad lazim musaqqal kalimi. Belajar terus. Kalau setiap hari, Masya Allah, betul udah itu. Setiap kita selesai belajar, ayo ibu-ibu baca Al-Quran. Kita baca surah Al-Fatihah. Bagus. Apalagi kita sekarang berada pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Muharram. Ini masuk bagian bulan haram. Bulan haram itu apa saja, Bu? Ada 4. Dalam surah At-Taubah ayat 36, silakan dibuka. Ada berapa bulan di sisi Allah? Ada 12. Bulan haram, coba 12 itu apa-apa? Muharram, Biul Awal, Jumadil Ula, tadi ramai, makin kurang suaranya. Ya. Itu 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan itu. 4 bulan ini kata Imam Ibnu Abbas, siapa yang melakukan kebaikan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya 2. Dan siapa yang melakukan dosa, juga 2 dosanya. Ibu-ibu di pagi hari ini, awal daripada bulan Muharram, ibu-ibu berkumpul mempelajari Al-Quran. Ibu-ibu membaca Al-Quran.
semuanya dapatkan pahala dua kali lipat, seperti berbeda dengan hari-hari yang lainnya, ya, di bulan haram ini. Jangan kita memikirkan bulan haram ini bulan, ya, yang di dalamnya ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Bahkan ada di khalayak masyarakat kita, jangan nikahkan anak di bulan Muharram, tidak bagus dan sebagainya. Kita jangan percaya ke gitu, Bu, ya. Kita jangan percaya ke situ. Tidak boleh nikahkan anak bulan Safar. Rasulullah itu menikahkan anak beliau di bulan Safar. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, 4 bulan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keutamaan. Bulan Zulqa'dah ada keutamaan, bulan Zulhijjah memiliki keutamaan, bulan Muharram memiliki keutamaan, bulan Rajab diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu keutamaan. Inilah bulan Muharram. Apa saja keutamaan bulan Muharram? Yang pertama di antaranya menghapus dosa setahun lalu dengan puasa Asyura. Puasa Asyura itu menghapus dosa tahun lalu, tapi dosanya adalah dosa-dosa kecil. Jangan mentang-mentang ibu dengarkan hadis yang saya sebutkan, di Asyura bulan Muharram dosa tahun lalu diampunkan. Tidak apa-apalah, setelah itu saya berdosa lagi, nanti baru ketemu tahun depan puasa lagi 1 hari. Ya, ini ngolok-ngolok Allah namanya. Maka ibu-ibu sekalian, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, keutamaan daripada Asyura dihapuskan dosa-dosa kita pada tahun yang lalu. Coba ibu-ibu renung, berapa banyak dosa kita, Bu? Banyak sekali. Dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dosa kita kepada orang lain, dosa kita kepada kedua orang tua kita, dosa kita kepada anak-anak kita, dosa kita kepada saudara-saudari kita, dosa kita kepada sahabat-sahabat kita, dosa dari anggota tubuh kita, mungkin bersumber dari lidah kita yang tiada hentinya menceritakan aib orang lain, menyebut kesalahan orang lain, seakan lupa bahwa dirinya itu adalah penuh dengan kesalahan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dosa kita. Dan kasih sayang Allah, Allah mempertemukan kita pada bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan Allah itu mengobral pahala kepada hamba-hambanya. Maka jangan kita sia-siakan bulan Muharram ini, ya. Puasa 10 Muharram. Rasulullah tidak pernah puasa 9 Muharram, tidak pernah. Rasulullah tidak pernah puasa 9 Muharram. Tapi jangan mudah membid'ahkan dulu. Kalau kita tidak paham bagaimana hadis, Rasulullah itu tidak pernah puasa tanggal 9 Muharram. Iya, tetapi Rasulullah memerintahkan puasa pada tanggal 9 Muharram. Lalu kenapa Rasulullah itu tidak melakukannya? Rasulullah ketika lewat di kampung orang-orang Yahudi, mereka ternyata juga puasa pada tanggal 10 Muharram. Ketika ditanya, kenapa puasa tanggal 10 Muharram? Kami bersyukur kepada Allah diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam dari Fir'aun. Maka kata Rasulullah, kita lebih berhak akan Nabi Musa dibandingkan mereka. Kalau begitu tahun depan kita akan lebih dahulu dari mereka untuk melaksanakan puasa. Lalu kenapa Rasulullah tidak puasa? Karena sebelum sampai tahun depan ternyata Rasulullah sudah wafat. Yang diucapkan Nabi Muhammad ini sudah menjadi perintah sunnah untuk kita berpuasa. Itulah kalau ibu baca di dalam hadis fadilah puasa 9 itu tidak ada.
Tapi keutamaan perintah itu telah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di bulan Muharram ini dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang ibu-ibu, ya, sesuatu yang tidak diketahui suami ibu-ibu, dan ini boleh disampaikan, ya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau pada tanggal 10 Muharram, pokok ini hadis ini membahagiakan ibu lah. Ini hadis ni ibu setelah dengar ni pasti bahagia. Apa di dalam hadis itu? Ya, di antara fadilah daripada bulan Muharram, siapa yang pada tanggal 10 Muharram menambah uang belanja untuk keluarganya, maka Allah tidak akan putuskan rezekinya selama setahun. Saya yakin ni banyak-banyak saya ceramah ni, inilah yang diingat ni. Ya Bu ya. Saya ada ceramahkan bapak-bapak. Ini kan baru masuk Muharram ni. Saya ada ceramahkan bapak-bapak. Tapi bapak-bapak bilang tunggu kalau tak ada ibu-ibu, kata dia. Iya Bu. Pada tanggal 10 Muharram lebih kan. Seorang suami harus paham untuk mengambil fadilah. Dia merasa takut bahwasanya ini dilebihkan maka mungkin rezeki saya akan kurang. Tapi kalau diamalkan Bu, ini bisa. Tidak percaya silakan coba. Coba amalkan 10 Muharram itu. Ajak suami kita. Kan sekarang kan zaman mudah. Ibu-ibu kan bisa buka YouTube, bisa buka apa, tinggal tunjukkan bagaimana fadilah di antara bulan Muharram, melebihkan belanja daripada istri. Posisi di sini ni ada yang merekam nampaknya ni. Nanti mau ditunjukkan. Ya. Melebihkan uang belanja. Jadi di sini memberikan kelapangan rezeki kepada keluarga kita pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura, ya. Dianjurkan saat itu kita bisa bersilaturahmi lebih banyak. Kalau andaikan ada orang yang sakit, maka kita jenguk. Pada tanggal itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah pada saat itu juga suatu hal yang baik. Kita mungkin bisa memotong kuku kita pada tanggal 10 Muharram. Kita indahkan diri kita karena kebahagiaan dalam bulan yang mana Allah banyak memberikan nikmat kepada para nabi. Di antaranya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kenikmatan kepada Nabi Adam alaihi salam bertemu dengan istrinya Siti Hawa itu pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram di mana? Di Jabal Rahmah. Ya, sehingga orang-orang banyak melakukan sesuatu yang tidak layak. Masa foto dibuang-buangnya di Jabal Rahmah? Untuk apa anak saya ini susah dapat jodoh? Maka dengan buang foto, sebagaimana Allah ketemukan Nabi Adam dan Hawa, pasti Allah ketemukan anak saya dengan jodohnya. Begitu balik, makin lama jodoh anak tu. Kenapa pula dibuang foto di situ untuk dapat jodoh? Siapa yang ngajar? Allah ketemukan pada tanggal 10 Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam dari kobaran api juga pada tanggal 10 Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran bala tentaranya Fir'aun juga pada tanggal 10 Muharram. Banyak keutamaan pada bulan Muharram, terkhusus pada tanggal 10 Muharram. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga juga pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan di atas kapalnya bersama kaumnya juga pada tanggal 10 Muharram. Dibelahnya Laut Merah
oleh Nabi Musa alaihi salam, sehingga tenggelamnya Fir'aun juga pada tanggal 10 Muharram. Penyakit Nabi yang paling lama kena sakit Nabi apa? Nabi Ayub. Sampai habis hartanya Nabi Ayub. Berapa lama sakitnya? 100 tahun. 100 tahun. Kita baru sakit setahun ya ngeluhnya luar biasa. Ini 100 tahun sabar Nabi Ayub, dan Allah berikan kesembuhan Nabi Ayub itu juga pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yusuf alaihi salam juga demikian, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan kepada Nabi Yusuf, ya, itu pada pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus alaihi salam juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ikan yang memakan beliau, itu juga pada tanggal 10 Muharram. Jadi banyak. Nabi Ibrahim, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, turunnya perintah, turunnya suatu keuntungan diberikan oleh Allah, faedah kepada Nabi Muhammad, diampunkan dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, itu juga pada tanggal 10 Muharram. Jadi banyak keutamaan daripada bulan Muharram, terkhusus pada tanggal 10 Muharram, ya. Maka ibu-ibu sekalian, berbagilah pada tanggal 10 Muharram. Berbagi. Kalau andai kata ada di kampung kita anak-anak yatim, mari berbagi dengan anak yatim. Usap kepala mereka, karena setiap helai rambut mereka akan menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Jangan lagi ada pertanyaan, ya, kalau rambutnya sikit macam mana Ustaz? Terus kalau budak tu botak tak ada rambut macam mana Ustaz? Udah pokoknya setiap rambut itu biasa ditumbuhkan, setiap kepala hitungan rambut, dan itulah kebaikan diberikan oleh Allah. Setiap helai itu akan menjadi wasilah pengampunan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan daripada bulan Muharram, walaupun banyak pada keutamaan yang lain yang Allah berikan kepada kita. Sampai di sini ibu-ibu sekalian, yang mau bertanya silakan, jangan malu-malu. Setelah itu kita doa untuk kesembuhan Nyemas Nur Lasmi sama Bu Asnia yang barusan meninggal dunia. Juga kita doakan nanti Wiwin Indro Dubis bin Rahmat beserta Vina Agustina. Ya, yang mau nanya bebas, masalah Quran juga boleh. Ya, jangan malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya masalah 10 Muharram itu Ustaz. Di tradisi kebanyakan si orang Seberang ya Ustaz ya, makan bubur Asyura tuh Ustaz. Dan biasa orang Madura pakai bubur, pakai ikan teri. Kalau kita makannya bubur Asyura, apakah itu termasuk salah satu tradisi atau memang ada yang dikaji di hadis yang kita belum tahu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut. Ibu Agustia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, mungkin
nggak terlalu paham masalah tradisi 10 Asyura itu, kalau nggak salah mukul-mukul badan gimana ya? Ya, ya. menyiksa diri sendiri kan. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu-ibu? Dah. Ada yang nanya, mau dapat dulu. Tak mandang dah. Ada tak dah? Mbak Meli mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau terbiasa puasa Daud kan, terus besoknya Muharram, tidak apa ya Ustaz? Boleh atau enggak? Syukur Ustaz. Afwan. Yang pertama, bubur Asyura itu bukan hanya di Indonesia, di luar pun ada. Saya pernah seorang dari Afrika, ya. Jadi 10 Muharram mereka membuat bubur. Itu beda dengan kitanya apalah? Dia 7 warna. Jadi jagung warna kuning, mutiara warna merah, ada warna kentangnya, kacangnya 7. Kalau kita kan bubur ya, dia tambah lagi 7. Ya. Itu kenapa bisa? Apakah ada di dalam hadis? Wallahu alam. Dalam hadisnya tidak saya temui. Tetapi ada kisah. Wallahu alam, kisah ini saddiq aw la tusaddiq gitu. Benar apa tidak? Yang jelas saya ada baca dalam suatu kisahnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh Arab tu sampai pakai pisau begini, pakai cambuk. Ya Husain kata dia. Ya. Saya pernah waktu saya di Mekah waktu itu. Sekarang kan udah tidak boleh nih, dari Iran untuk ke Mekah kan udah tidak boleh semenjak kejadian tragedi Mina kemarin. Ya. Jadi mereka tuh labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, berteriak. Saya begitu pas di samping saya waktu itu di Hijr Ismail. Ya. Ya Ali katanya, langsung diciumnya itu Ka'bah itu. Ya Allah kata saya. Tapi dia gak nolong saya itu, di kepungnya orang saya pun solat dengan bebas waktu itu. Ya. Mereka begitu itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Kemudian baru disebut mereka dengan wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Disebut dia baca. Nanti kemudian doa mereka tu melaknat sahabat apa, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu diazab mereka. Ya. Mereka laknat. Itu bagian dari doanya. Kita terlepas dari mereka, Bu. Jangan ibu ikut. Kalau andai kata ada yang mengajak kita untuk Karbala pada tanggal 10 Muharram, itu ajaran Syiah, di luar daripada ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian selanjutnya, puasa Nabi Daud adalah puasa yang paling utama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam siyamu Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa yang utama adalah puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok buka. Puasa, buka. Puasa, buka. Itu puasa Nabi Daud. Saya pernah mengamalkannya waktu itu sebelum bulan Maulid. Puasa saya buka, puasa lagi buka. Begitu masuk bulan Maulid buka, hilang puasanya. Ya,
Puasa Nabi Daud itu satu hari puasa, satu hari buka. Gimana kalau pas terkena pada Asyura, pada 10 Muharram? Kalau ibu masih melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram, maka Daud ibu batal. Selesai, udah tutup udah. Puasa Nabi Daud tidak ada hitungan. Kalau kiranya ibu misalnya besok adalah tanggal 10 Muharram, ya, sementara pas ketepatan kena yang tidak puasanya, ibu mau puasa, berarti otomatis sudah puasa Nabi Daudnya, puasa Muharram. Nanti ibu bisa lanjutkan lagi di lain waktu untuk puasa Nabi Daud ini. Puasa Nabi Daud itu tidak terhitung dengan jumlah hari. Ibu mau ambil 40 hari. Saya punya guru 3 tahun puasa Nabi Daud, ya. Abang kelas saya dulu udah hafal Quran sekarang, itu puasa Nabi Daudnya setahun. Selama setahun dia puasa terus, ya. Jangan ibu tanyakan ke saya tidak kuat. Kalau setahun aku puasa, saya ngambil dulu 1 bulan 3 hari ya. 1 bulan namanya ayam apa, Saumul Bid. Saumul Bid itu pada tanggal 13, 14 dan 15. Itu saja yang kami amalkan dulu, ya. Kecuali pada bulan Zulhijjah itu tidak ada Saumul Bid, karena tanggal 13 masuk pada hari tasyriknya, ya. Yang lain silakan ibu laksanakan puasa. Di bulan Muharram ini kalau ibu mau lanjutkan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 silakan. Kalau ibu mau ngambil 9, 10 saja, nanti baru lanjut lagi 13, 14, 15 silakan. Karena memang bulan Muharram ini bulan disunahkan untuk kita memperbanyak melaksanakan ibadah puasa. Bisa dipahami ibu ya? Jadi kalau ibu puasa Nabi Daud, kalau kiranya mau melanjut dengan puasa Nabi Daud, ibu batalkan. Kalau pas masa itu adalah masa tidak puasa, walaupun 10 Muharram, ya. Tapi kalau memang ibu pengen mengambil keutamaan 10 Muharram, stopkan puasa Nabi Daudnya. Nanti setelah Muharram mungkin kita bisa akan lanjutkan lagi untuk puasa Nabi Daud, ya. Nabi Daud hari ini puasa, besok buka, puasa buka. Itu puasanya Nabi Allah Daud alaihissalam. InsyaAllah kita doakan untuk kesembuhan Ibu Nyemas Nur Lasmi dan Ibu Asniyah yang saat ini dalam keadaan sakit, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nad'uka bi asma'ikal husna ya syafi ishfi marda Nyemas Nur Lasmi wa Abu Asniyah, ishfi mardahuma shifaan taman la yughadiru bihima saqaman wala alaman. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahir rabbis samai wal ardi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma shfihima ya Allah kama qulta fi kalamikal haq wa idza maridtu fa huwa yashfini. Shalli wa sallim ala habibikal musyaffa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tibbil qulub dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha wa nur absar wa diyaiha wa qutul arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita doakan yang meninggal dunia, Ibu Wiwin Indro Dubis bin Rahmat Rosen, adiknya Ibu Sri Pasri. Kemudian Vina Agustina binti Usman, adiknya Ibu Winda Asmara. Ya, saya tahu pun ada gak tulisan di sini, adiknya. Kemudian juga mendoakan, ya, hadiah sedekah untuk pondok pesantren yang saya bangun, untuk dari Ibunda Hajah Panani untuk suami beliau yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan amal jariah dirahmati oleh Allah. Juga kepada Ibunda
nur cahaya untuk suami beliau Ayahanda Haji Rusdian Satolop, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah dalam kuburnya. Bagi ibu yang mau ya sedekah hadiah dengan material atau bahan lain juga boleh, tumpuk ada kerja ya, apalagi seperti semen misalnya, beku dan sebagainya. Insyaallah, alhamdulillah bangunan sudah selesai 5. Kemudian surau juga sudah selesai. Saya tinggal bangun sekarang WC dan tempat wuduknya, tapi ada bangunan sebelahnya lagi. Ya, insyaallah dalam pekerjaan tahun ini saya sudah terima, tapi sudah penuh untuk 12 orang saja. Itu khusus anak-anak yatim dan yang kurang mampu. Insyaallah 100% kita gratiskan semua. Ya, mau makan mereka, mau sekolah mereka, kitab dan buku mereka semuanya kita belikan. Insyaallah tanggal 13 nanti pun saya akan ke Jawa ngantar anak saya, sekaligus belikan kitab-kitab untuk anak santri yang insyaallah bulan Agustus mereka belajar. Saya mohon doa ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan berkah pesantren ini kita bisa untuk melahirkan penerus dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doa wa ala hadhihi niyyah wa likulli din salihah anna Allah yaghfiru dhunubahum wa yarfa' darajatihim fil jannah wa ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqbal jami'a sadaqatihim bi jahil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.